Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Lala Tipa dari kelas CM 2019. Di sini gue mau storytelling tentang sebuah cerpen yang bertema perjuangan. Mau tahu kan bagaimana ceritanya? Yuk saksikan ceritanya. Cekidot. Perjuangan. Di tengah deru mesin bersahutan, seorang bergelut dengan kehidupan, mengais rejeki dengan menjajakan koran. Dahulu uang 50.000 dalam sehari dikantonginya. Kini bahkan untuk mendapatkan 10.000 saja sangat sulit. Kemajuan teknologi membuat banyak orang tidak lagi mempunyai kegemaran membaca koran. Mereka cukup membawa satu benda untuk bisa melakukan banyak hal, termasuk membaca. Bacaan mereka bukan lagi berita ekonomi atau politik, melainkan berita gosip yang bisa dijadikan topik obrolan kala mereka hangout agar waktu tidak terasa membosankan. Panas sekali. Aku haus. Uangku cuma 2.000. Kalau ku belikan minum langsung habis, gumamnya seraya melihat uang 2.000-an di telapak tangan kanannya yang kondisinya sudah lusuh. "Mas, korannya satu," teriak seorang bapak dari dalam mobilnya. "Baik, Pak." Baru saja dia beranjak dari duduknya dan akan menuju ke bapak tersebut, lampu merah sudah berubah menjadi hijau. "Maaf mas, gak jadi, udah hijau." Ah, apes deh batinnya. Saking teriknya sinar matahari, dia tak sanggup lagi menahan rasa haus. Dia putuskan ke warung rokok yang ada di pinggir jalan dekat lampu merah, lalu membeli satu plastik es teh. Ah, segarnya, ucapnya satu teguk es teh masuk mengairi tenggorokan. Saat sedang menikmati es tehnya, seorang gadis muda memanggilnya. "Mas." "Iya mbak." "Korannya semua berapa?" "Maksudnya mbak, itu koran kalau saya beli semua harganya berapa?" tanya gadis tersebut lebih detail. "Oh, semua ya. Jadi 65 mbak." "Ini duitnya, kembalinya ambil saja. Sini korannya," perintah si gadis. "Mbak serius beli semua koran saya?" tanya si pemuda memastikan. "Iya serius. Nih duitnya. Sini korannya," perintah si gadis. "Silakan mbak, terima kasih banyak," ucap si pemuda sambil tersenyum lebar. "Syukurlah korannya habis. Ini kartu nama saya. Kalau kamu butuh pekerjaan, datang saja ke alamat itu." Maka belum sempat dia mengucapkan terima kasih, mobil yang berisi gadis muda itu tersebut lanjur pergi karena lampu hijau sudah menyala. "Sialan kau lampu, kenapa nyala di waktu yang gak tepat? Kan gue masih pengen lihat tampang itu cewek. Gila, cantik banget, adem gitu dilihatnya," ucapnya tanpa sadar dan membuat orang-orang yang melihat menyangka pemuda tersebut stres. Berhubung koran sudah terjual habis, maka si pemuda kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Akhirnya bisa istirahat juga. Iya, kartu namanya tadi di mana ya? Di mana ya? Ketemu deh. Namanya Indira Gama Praweseri. Wow, keren. Wakil Direktur PT Andalan Semesta. Wah, ini kan perusahaan terkenal itu. Mimpi apa gue semalam, kata si pemuda bermonolog. Pemuda itu iseng-iseng mengontek si gadis. "Selamat siang, mbak. Maaf mengganggu, ini saya yang jual koran tadi. Saya mau tanya, apakah ada lowongan kerja di perusahaan mbak?" "Siang juga, gak usah panggil mbak. Panggil nama aja gak apa-apa. Kebetulan ada nih lowongan di bagian marketing. Tertarik untuk melamar?" "Oh, marketing ya, saya tidak pandai menarik calon pembeli." Masa, saya sudah pernah lihat kamu presentasi di kampus dan kamu berbakat persuasi orang. Kamu gak inget ya? Itu sudah 3 tahun yang lalu dan peserta saat itu cukup banyak.
Saya tidak mungkin bisa mengingat satu persatu. Saya yang mengajukan yang banyak pertanyaan kala itu. Karena saya sangat tertarik dengan presentasi kamu. Oh iya, saya ingat. Jadi itu kamu. Maksudnya saya, Anda. Ya, itu aku. Sudah ingat sekarang. Aku tunggu lamarannya segera. Baik, saya akan kirim secepatnya. Terima kasih. Akhirnya ada kesempatan buat gue. Semoga kali ini keberuntungan berpihak sama gue. Pemuda ini berkata sambil jingkrak-jingkrak. 3 bulan sudah pemuda ini bekerja di perusahaan milik ayah Indira. Terbukti keterampilan serta semangatnya dalam bekerja berhasil meningkatkan taraf hidupnya. Saat ini dia menjabat sebagai supervisor pada divisi marketing dan semua anak buahnya menghormatinya. Bahkan pemilik perusahaan yang tidak lagi ayah dari Indira mulai meliriknya. Di, kamu benar-benar jeli melihat seseorang. Roni benar-benar berbakat dan dia berhasil meningkatkan omset perusahaan kita sebanyak 30% cuma dalam 3 bulan. Hebat dia. Institusiku benar kan, Pak? Kelihatan dari caranya bersosialisasi, berkomunikasi kalau dia berbakat. Sejak awal ketemu, entah kenapa aku merasa dia akan jadi orang sukses. Sepertinya kamu juga menyukai Roni, benar begitu? Aku. Pak Ridwan selaku pemilik PT Andalan Semesta hanya terkekeh melihat kegugupan yang jelas terlihat pada wajah putrinya. Pak Ridwan adalah sosok seorang ayah yang bijak, tidak pernah memaksakan kehendak, memberi pilihan kepada putrinya untuk menjadi apapun yang dia inginkan asalkan bertanggung jawab. Sambil berlalu, beliau mengatakan, Papa tidak melarang kamu memilih siapapun untuk menjadi pendamping hidup. Namun, ingatlah bahwa segala keputusan yang kamu ambil pasti ada konsekuensinya, dan Papa tidak mau ikut campur dalam hal itu. Iya, Pa, makasih untuk kepercayaan yang Papa kasih ke aku. Aku akan jaga hal itu. Soal Roni, Papa nggak keberatan kan kalau aku suka sama dia? Papa tidak bisa mengatur hati kamu untuk jatuh cinta kepada siapapun. Hanya satu pengingat Papa, pastikan dia layak untukmu dan sebaliknya. Baik, Pa. 1 tahun berlalu, Roni sudah menjabat sebagai manajer marketing departemen. Indira dan Roni juga sudah resmi menjadi sepasang kekasih. Namun, mantan Indira yang merasa tersaingi oleh Roni membuat masalah dengannya. Hubungannya dengan Roni, dia sering mengirimkan foto editan yang menampilkan Roni bermesraan dengan gadis lain, atau fotonya sedang bermesraan dengan Indira. Percekcokan kecil sering terjadi antara Roni dan Indira, tapi selalu berakhir dengan saling memaafkan dan menerima kelemahan. 2 bulan lagi mereka akan menikah. Ketakutan terbesar bagi mereka adalah kedatangan Aji pada pesta pernikahan yang akan berakhir keonaran. Karena rasa cemburunya berulang kali mereka menghadapi masalah karena ulah Aji. Beruntungnya, cinta keduanya begitu dalam tulus sehingga tidak mudah terpecahkan. Akhirnya, acara pernikahan dilangsungkan. 1.000 undangan hadir pada malam resepsi, termasuk Aji. Dia datang bersama tunangannya, Arin. Kehadiran Arin di hidup Aji mengubah kepribadian Aji, yang dulunya pencemburu dan suka buat ulah menjadi seorang pria yang lembut dan sopan. Ya, kehidupan bagaikan sebuah roda yang berputar. Dahulu kita di bawah, sekarang kita di atas, namun kondisi bisa berbalik. Begitu juga dengan kepribadian seseorang. Sesuatu bisa mengubahnya menjadi buruk atau baik, bergantung kepada si empunya kepribadian. Sesuatu yang diperjuangkan dengan disertai kesenjangan kesabaran akan menghasilkan kesuksesan. Sekian storytelling yang gue bawakan, yaitu sebuah cerpen yang berjudul Perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.